Semangatlah dalam mencapai apa yang bermanfaat bagi dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah. Semua yang terjadi adalah sudah diizinkan olehnya. Semua yang terjadi adalah hasil perhitungan yang maha sempurna. Semangatlah, Allah ringankan, kuatkanlah. Allah mudahkan, Semangatlah, Allah ringankan, kuatkanlah. Allah mudahkan. Allah kuatkan, ya Allah ringankan, ya Allah semangatkan, ya Allah mudahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in asabaka syai', ketika kamu tertimpa sesuatu, asabak bukan berarti semua musibah yang jelek. Asobak artinya ketika kejadian sesuatu terjadi padamu, fala taqul, jangan kalian berkata, lau anni fa'altu kadza wa kadza kana kadza wa kadza, seandainya aku begini, seandainya aku begini, seandainya aku Justin Bieber misalnya. Seandainya aku jadi Justin Bieber gitu ya. Gimana lagunya? Gimana lagunya? For all the times that you ran in my parade. Gitu. Seandainya aku Justin Bieber tapi bukan. Aku Samsudin Nur. Anda Justin Bieber, berarti Anda tidak tahu Sia. Betul Pak Ustadz. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Mending mana? Coba, mau pilih jadi apa? Justin Bieber atau Sasyam? Sama aja Pak Ustadz. Benar? Bener. Yakin? Yakin Pak Ustadz. Yakin. Yakin. Justin Bieber terkenal loh. Biarin aja. Oh bagus. Tepuk tangan Bu. Oh, ya, bener. Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Mereka berkata seandainya saya tidak ke sana, saya pasti mendapatkan rezeki. Seandainya saya juga ikut ke sana, pasti saya dapat ampau misalnya. Seandainya saya hadiri ini, saya dapat hadiah. Tidak boleh begitu. Tapi katakanlah, kata Nabi, faqul qaddarallahu wa ma syaa. Semuanya adalah daripada yang ditakdirkan oleh Allah. Qaddarallahu ma yasha. Allah sudah mentakdirkan semua. Ketika bertemu sesuatu, apa yang kita ucapkan Bu? Masya Allah. Tidak ada sesuatu. Ada kata ma, tidak ada. Ma artinya tidak ada atau tidak mungkin. Sya'a sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Masya Allah, tidak mungkin terjadi atas izin Allah. Apapun yang terjadi kepada kita selalu berkata Masya Allah, inilah yang Allah takdirkan kepada saya. Saya menjadi seorang yang seperti ini, inilah takdir Allah. Inilah yang terbaik buat saya. Tadi ada cerita tentang orang yang gak jadi ke Amerika. Ternyata Allah berikan di ujungnya akhir yang baik, ending yang baik, happy ending. Begitu juga di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam lagi dikejar-kejar sama tentara Fir'aun karena semua bayi laki-laki mau dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya ibu Nabi Musa sudah khawatir. Bagaimana cara saya menyembunyikan anak ini? Bagaimana cara saya, di mana saya mau umpetin? Ternyata Allah mengilhamkan, mewahyukan, memerintahkan ibu Nabi Musa untuk menyusui anaknya. Tidak pernah terbayangkan oleh ibu Nabi Musa kalau ternyata ketika disusui anak itu diam. Akhirnya lewatlah para tentara Fir'aun yang sedang memburu bayi laki-laki. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibu Nabi Musa menaruhnya di dalam keranjang. Keranjang yang belum waterproof, kita nggak tahu anti air kah tidak kah, tapi Allah suruh naruh di situ aja terus mengalirkan ke sungai. Ibu Nabi Musa nggak tahu karena yakin aja sama Allah dia taruh ke situ. Konyol banget perintah Allah nih, masa suruh
taruh anak bayi di sungai dialirkan gitu. Begitu pemikiran ibu Nabi Musa. Tapi ternyata ketika itu keranjang tersebut mengalir sampai ke istana, lalu Nabi Musa alaihissalam dirawat oleh istrinya Fir'aun sendiri. Akhirnya apa? Bayi Musa alaihissalam tidak mau minum susu selain daripada ibunya sendiri. Itu hikmahnya ketika pertama kali dikasih susu oleh ibunya, dia nggak mau kalau bukan dari ibunya sendiri. Akhirnya ketemu lagi sama ibunya. Padahal dari awal ibu Nabi Musa sudah berpikir ini konyol nih perintah Allah nih. Masa bayi disimpan di keranjang terus dialirkan ke sungai. Dia tidak pernah berpikir bahwa endingnya akan bahagia. Allah akan memberikan rahasia di balik sebuah perintah dari Allah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tepuk tangan dulu untuk Sasam, luar biasa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang apa dampaknya kalau kita sering berandai-andai karena kecewa dan tidak dapat menerima sesuatu yang terjadi pada diri kita. Kembali lagi saya akan menekankan, ada 4 berandai-andai. Cuma 1 yang diperbolehkan. 4 yang berandai-andai itu, yang pertama berandai-andai akan takdir. Yang kedua berandai-andai akan syariat. Yang ketiga berandai-andai akan musibah. Dan yang keempat berandai-andai mengharapkan kebaikan yang bukan karena penyesalan. Dan merubah takdir. Jadi kalau berbicara tentang berandai-andai, yang pertama berandai-andai karena takdir itu diharamkan. Diharamkan. Karena ketika orang berkata andai kata takdirku seperti, ingat takdir tidak bisa dirubah. Yang dirubah adalah nasib. Takdir, rezeki, jodoh, ajal itu sudah diatur. Makanya kepada istri-istri yang cantik-cantik ini, termasuk yang di rumah, jangan berkata seandainya suamiku ini, nggak boleh begitu. Apalagi di sampingnya suaminya. Seandainya suamiku, kata suaminya, ya, boleh. Begitu pula sosok suami, seandainya istriku ini enggak boleh. Udah. Seperti juga rezeki. Ingat, seandainya tidak ada saingan jualan di depan, aku bisa banyak pembeli. Salah. Di pasar jualan banyak kok. Nggak ada masalah. Allah yang membawa rezeki itu. Sudahlah. Mohon maaf please deh. Sama juga syariat. Jangan sampai kita menolak syariat yang sudah disyariatkan oleh Allah. Walaupun negara kita bukan negara Islam, bukan menerapkan syariat Islam, tapi kita yang menerapkan syariat Islam pada diri kita. Indonesia tidak mengharamkan ini kok. Indonesia aman kok. Tidak boleh begitu. Kita yang mengharamkan diri kita. Kita yang mengawasi diri kita sebagai muslim. Jamaah. Apalagi berandai-andai akan. Jadi haram hukumnya. Yang pertama takdir. Haram hukumnya. Apa tadi? Syariat. Dan haram hukumnya. Dampaknya ini jadi hukum. Hukumnya haram. Artinya dapat dosa. Makanya orang yang berandai-andai akan takdir digolongkan kafir. Berandai-andai akan syariat digolongkan melawan syariat Allah. Orang yang berdosa karena minum minuman keras itu dosa. Tapi orang yang menghalalkan minuman keras itu rusak sahadatnya. Rusak sahadatnya. Maka penerapan hukum yang diharamkan oleh Allah kemudian dihalalkan itu rusak sahadatnya. Ini hati-hati nih. Hati-hati. Menghalalkan yang diharamkan rusak sahadat. Tapi melakukan yang diharamkan itu dosa. Itu bedanya. Dan yang ketiga, apa yang ketiga? Itu musibah yang terjadi. Sudahlah, ini sudah diatur. Mama, mati istrinya, mati suaminya, mati orang tuanya, pingsan. Jadi kalau semua pingsan anaknya, kata orang tuanya meninggal, siapa yang gotong saya? Dimandikan. Itu istri, kadang-kadang istri yang meninggal suaminya. Mandikan saya. Suaminya dimandikan, mandikan juga saya. Terpaksa dimandikan juga. Dibungkus suaminya, bungkus saya. Dibungkus juga pakai baju. Aku setia sama suamiku. Ketika suaminya diturunkan di kuburan, ibu mau turun? Enggak. Sebulan kemudian sudah pacaran lagi. Belum selesai masa iddahnya.
sama suami. Sudah meninggal. Matanya cuma satu yang digosok. Padahal yang satu sudah ada yang dikode. Ting, ting. Dah, jangan lebih deh. Itu merusak syahadat, merusak melawan Allah kalau kita melawan syariat, melawan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ingat, mudah-mudahan kita berada pada posisi yang keempat. Apa tuh Pak Ustadz? Berandai-andai yang tergolong mengharapkan kebaikan, Masya mengharapkan pahala. Masya Allah. Mudah-mudahan saya juga bisa menyumbang. Amin. Saya ya Allah. pernah waktu Amin. kecil, aku masih ingat ada sinetron. Itu sinetron betul-betul bagus sebenarnya. Memberikan pembelajaran buat Ya. kita. Sinetron yang mengandung nilai-nilai agama. Nilai. Betul, betul. Itu aku pernah lihat ada orang suka nyumbang. Aku berkata, ya Allah, nanti kalau aku besar, aku mau seperti itu deh. Masya Allah. Saya juga punya cita-cita gitu Pak Ustadz, pengen punya pesantren. Pak Ustadz enak punya pesantren. Saya belum ya Allah, saya pengen mau punya pesantren sendiri, punya masjid sendiri. Gitu. Amin. Ya Allah ya Pak Ustadz ya. Doain dong Pak Ustadz. Amin. Amin. Ya Ya Allah. Allah. Amin. Mudah-mudahan Padli Amin. mendapatkan cita-cita yang baik-baik Amin. semuanya. Amin. Ya Allah. Amin. Miliki pesantren, amin. Amin. Ya Allah. Amin. Gitu. Makanya ibu mau punya uang 1 juta termasuk yang di rumah. Ini rahasia dari guru saya. Kalau mau dapat uang 1 juta, berdoalah. Mudah-mudahan saya bisa mengeluarkan zakat 25.000. Oh. Zakatnya 1 juta 25.000. Betul. Buat jemaah yang di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Syam tentang bagaimana agar kekecewaan tersebut tidak menjadikan kita terbuai dalam berandai-andai yang terlarang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kedua-duanya Ustadz, maka harus dengan ilmu.